Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi biris. Wow, sepertinya warnanya hijau tapi rasanya masih biris. Tapi setidaknya Bitcoin hari ini udah cukup lumayan di atas 64 ribuan dolar, dan ada juga beberapa altcoin yang sepertinya sedikit warnanya hijau banget gitu ya. Nah, terus saya tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa Bang enak Bang? Selain pakai exchange lokal seperti Indodax, Bittime, Toko Kripto, Tri, Pintu, Peluang, Ajaib, dan banyak beberapa exchange lokal yang enak dan mudah banget pakainya. Selain itu juga saya pakai exchange luarnya seperti Bitget. Kenapa pakai Bitget Bang? Enak sih menurut saya. Trade-nya juga 0%. Kemudian untuk store atau pemidalnya bisa gunakan peer to peer, dan enaknya lagi nih ya, kalau kalian belum punya Bit ataupun yang sudah punya Bitget tapi pengen dapat kotak misteri senilai Rp500, klik aja di deskripsi video ini ada tulisan Bitget. Nah, di situ kalian bakal dapat kotak misteri senilai Rp500.000. Enak banget nih. Selain itu juga mereka bagi-bagi iPhone 17 Pro Max dan 6200 HDT bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut. Tapi yang kotak misteri itu otomatis ya, klik aja di deskripsi video ini ada tulisan Bitget, kemudian selesaikan KYC kalian. Nah, di situ kalian bakal dapat kotak misteri senilai Rp500.000. Lumayan banget kan? Dan enaknya lagi di Bitget juga nggak ada namanya gangguan tiba-tiba pemeliharaan, maintenance dan sebagainya. Enak dan lancar aja pakai Bitget ini. Saya pakai Bitget ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya pakai ini sejak tahun 2021, artinya udah 6 tahun lebih saya pakai Bitget. Enak dan mudah sih menurut saya pakai Bitget ini ya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan membahas sesuai dengan request ataupun pemerintahan kalian. Bang, tolong bahas tentang token ini dong. Katanya udah lagi hype banget. Oke, kita bahas. Tapi ingat tetap disclaimer dan dior. Kenapa? Karena pengendali keuangan adalah dari kalian sendiri. Karena bermain aset kripto itu sangat banget beresikonya. Dan nggak boleh FOMO terhadap aset kripto. Karena memang banget beresiko ya. Jadi tidak disarankan untuk bermain aset kripto ya. Oke, langsung saja. Ini dia tokennya. Ansem, atau The Black Bull. Wow, ini lagi hype banget. Bahkan ada yang sampai, ya kalian tahu lah di X ya, ada yang sampai mentato atau apa ya, jidatnya atau keningnya dengan logo dari The Black Bull ini. Karena, wah, kenaikannya yang benar-benar cukup signifikan terjadi terhadap si Black Bull ini. Bahkan dia adalah salah satu token yang masih baru, ya nggak sampai 1 bulan, tapi kenaikannya cukup lumayan drastis dan dia lahir di jaringan blockchain Solana ya. Dan ini adalah salah satu token yang berbasis di blockchain Solana yang awalnya muncul sebagai meme coin, bahkan digerakkan langsung oleh komunitas, dan proyeknya juga kemudian mengklaim katanya ingin membangun infrastruktur likuiditas dan indeks untuk ekosistem kreator di Solana. Meskipun saat ini masih tergolong proyek eksperimental dan sangat berisiko tinggi ya, karena memang ini meme coin gitu ya, jadi nggak gimana ya, beresiko banget lah ya, resikonya resiko banget. Dan kita lihat di sini mereka memiliki supply sekitar 1 miliar token, dengan holder mereka saat ini udah lebih dari 117.000, hampir mendekati 120.000. Ini udah kemakan FOMO ketika dia hype banget ya, jadi harus diwanti-wanti ya ketika sebuah token sudah kencang banget gitu ya. Jadi benar-benar nggak boleh FOMO terhadap aset kripto. Nah, kita lihat di website mereka ya. Kalau kita lihat di websitenya atau di X-nya itu lagi rame juga. Nah, ada beberapa hal penting tentang si Ansem ini ya. Jadi yang pertama, mereka ini jelas banget mereka berjalan di blockchain Solana. Kemudian mereka juga memiliki total supply sekitar 1 miliar token ya. Kemudian mereka mengalami kenaikan harga yang sangat cepat sejak mereka pertama kali diluncurkan, sehingga volatilitasnya juga sangat tinggi, dan situs resmi mereka sendiri itu memberi peringatan bahwa proyek ini adalah proyek eksperimental ya. Jadi sangat beresiko tinggi dan bukan nasihat investasi. Jadi mereka sudah memperingatkan hal tersebut nih di sini ya. Dan ini kalian bisa lihat, ini benar-benar sangat beresiko tinggi. Jika kalian mempertimbangkan untuk membeli token ini, sebaiknya kalian bisa lihat juga beberapa distribusi pemilikan token, apakah terlalu terkonsentrasi pada beberapa wallet, kemudian likuiditas dan volume perdagangannya, atau kalian bisa lihat juga di audit kontrak mereka. Jadi di sini juga mereka memperingatkan sangat beresiko sih ya. Jadi ya saya hanya membahas sesuai dengan keinginan kalian, kita ulas aja ya apa sebenarnya Ansem ini, sehingga banyak banget yang minta request, Bang tolong bahas tentang si The Black Bull ini, kita ulas ya.
Tapi kalau kita lihat di sini mereka memiliki resiko, sehingga bahkan di website mereka juga mereka sudah memperingatkan tentang sebuah token ini ya. Jadi benar-benar harus diperhatikan secara detail. Nah, kita lihat di market terminal mereka. Di sini kita lihat liquidity mereka ada 2,76 juta dolar atau di atas 2 juta dolaran, dengan market mereka saat ini 414 juta dolar. Ini udah kemakan FOMO-nya. Bahkan saat ini peringkat mereka di coin market cap di atas 224. Cukup lumayan besar market cap mereka hanya dalam waktu beberapa minggu gitu ya mereka berdiri. Nah, kemudian juga di sini ada back to back working, ada juga ada di sini lihat ya, live holding value mereka ada 242 jutaan dolar, dengan wallet balance-nya ada wallet balance-nya ada 584 juta ANSEM, dengan supply share-nya ada 58,43%. Sebenarnya mereka sudah menjelaskan di sini ya tentang peredaran supply mereka ya. Dan ini kita lihat juga ada wallet seed-nya mereka di 977, Black Bull ada 118.149 yang di wallet holdingnya. Kemudian kita lihat juga di sini ada live chart mereka secara langsung di Black Bull ya. Jadi kalau memang ada yang tanya, kalau kita lihat marketnya cukup lumayan, tapi perlu diperhatikan dan perlu hati-hati terhadap beberapa aset kripto yang memang volatilitasnya udah sangat tinggi banget gitu ya. Jadi bisa saja dia malah kebalikan arah, bisa saja dia turun atau seperti apa. Jadi perlu banget diperhatikan lebih lanjut. Jadi nggak boleh FOMO lah ya terhadap aset kripto. Ketika orang sudah FOMO di atas, sudah volatilitas tinggi, nah itu harus dihati-hatikan ya, harus diperhatikan secara langsung ya. Oke, mungkin kalian bisa lihat juga di peta jalan mereka ataupun beberapa memes dari The Black Bull ya. Dan ataupun kalian bisa lihat juga di beberapa media sosial mereka, karena banyak di sini media sosial mereka, untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut dari si The Black Bull ini. Ya, saya tahu ini dari Koinvestasi kalau nggak salah, ketika ada yang mentato keningnya gitu ya dengan logo dari The Black Bull ini. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semuanya disclaimer dan dior. Kenapa? Karena melalui keuangan adalah diri kalian sendiri. Selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.